InsyaAllah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ataihi wa rafidih wa na'tarifu bi lutfihi fi masadirit taufiqi wa mawaridih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala aidan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimah rahimakumullah. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari lisan kita masing-masing kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Baiklah kaum muslimin, kaum muslimah rahimakumullah. Sebagai mukadimah, ini pengingat ya, kita sudah masuk Sya'ban, Masya Allah. Rajab sudah lewat, Sya'ban baru masuk ya. Seperti hadis yang terkenal dalam Sya'ban ini, kalau Rajab ya kita sama-sama tahu ya bahwa Rajab itu termasuk dari bulan hurum ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu termasuk bulan-bulan haram. Kalau Sya'ban ini apa kelebihannya? Yaitu hadis yang terkenal dari Usamah bin Zaid. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah." Beliau berkata kepada Nabi, "Lam araka tasumu syahran minasy-syuhuri min Sya'ban." Qala, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun ya turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun." Ini hadis yang sangat terkenal sekali. Jadi sahabat Usamah bin Zaid berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, aku enggak pernah melihat baginda puasa sering sekali puasa gitu ya, di suatu bulan dari bulan-bulan yang lain gitu ya, seperti bulan Sya'ban ini gitu. Kenapa baginda Nabi sering sekali puasa di bulan Sya'ban ini gitu ya?" Kata Nabi SAW, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu ma baina Rajab wa Ramadan." Itulah bulan yang mana di bulan itu orang banyak lalai. Gitu loh Pak. Orang banyak yaghfalun nasu anhu. Bulan itu adalah baina Rajab wa Ramadan, di antara Rajab dan Ramadan. Artinya apa itu, Pak? Bulan apa itu, Pak? Bulan Sya'ban, yang mana wahwa syahrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin ya. Amal-amal kita itu diangkat ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun yang kita ya, artinya diangkat itu memang istilahnya, insyaallah dengan izin Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan dengan segera. Itu maknanya turfa'u ila rabbil alamin. Terus kata Nabi, fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaim ya. Aku itu lebih suka ya ketika amalku itu diangkat, aku sedang berpuasa.
karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang diangkat amal juga di bulan Sya'ban. Ada dalam riwayat lain dalam hadis itu di puasa Senin dan Kamis itu juga. Nah, terutama untuk bulan Sya'ban itu. Selain memang puasa sangat dalam hadis itu ditekankan sekali. Kalau pengen puasa Daud selama bulan Sya'ban ini silakan. Paling tidak puasa Senin Kamis atau puasa sunnah yang lainnya gitu kan. Artinya secara sederhana kenapa kita dianjurkan untuk sering puasa di bulan Sya'ban itu untuk persiapan bulan Ramadan ya. Ya sebaiknya juga puasa itu dimulai dari bulan Rajab. Nah, itu juga subhanallah bagi yang sudah membiasakan syukur alhamdulillah, bagi yang belum mari kita gitu kan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Allahumma amin. Baiklah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai kemarin tentang makna ayat kursi sudah kita sampaikan ya. Ini poin-poinnya. Nah, sekarang ada dalam sebuah riwayat dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sif lana rabbaka." Ya, wahai Muhammad, sif lana rabbaka. Fa anzalallahu azza wa jalla, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bisa dipahami salah satu penyebab turunnya ayat surah Al-Ikhlas. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Sif lana rabbaka." Sif itu dari wasofa atau sifat. Atau kalau bahasa kitanya tolong dong deskripsi Pak ya, gambarkan gitu Pak ya. Gambarkan dong kepadaku gitu kan, kepada kami tentang Tuhan kamu itu bagaimana Tuhan kamu gitu loh. Sif lana rabbaka ya Muhammad. Fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah memberi jawaban lewat wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya? Tuhan kami itu adalah, katakanlah wahai Muhammad, qul huwallahu ahad. Ya. Huwallahu ahad, dialah Allah al-ahad ya, yang maha esa. Nah, nanti kita kita jelaskan esanya Allah itu bagaimana. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Ya, semua makhluk di bumi ini dimanapun berada, di atas bumi atau di bawah bumi, ya, selagi dia berstatus makhluk pasti menggantungkan diri dan harapan kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Itu Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ini perlu dikuatkan ini ya. Lam yalid ya, Allah itu tidak beranak, wa lam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Dia tidak beranak dan juga dia tidak lahir dari sesuatu. Itulah Allah Subhanahu wa taala menurut konsep akidah Islam. Sangat jelas sekali gitu kan. Bagaimana dengan konsep Allah atau Tuhan dalam agama-agama lain? Ya tentu sesuai dengan keyakinan agama yang lain gitu. Yang jelas dalam Islam begini, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada ya baginya atau bersamanya kufuan. Kufuan itu kufu ya, yang sama, yang mirip, yang sebanding ya dengannya. Tidak ada satu pun yang sama atau sebanding yang mirip dengannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita terhadap ayat-ayat dan hadis yang mirip penyerupaan Allah dengan makhluk pada sebagian sifat mereka, maka kita beriman. Kita beriman. Cuman cara berimannya bagaimana? Iya, kalau kita lihat gitu kan, ada kemiripan-kemiripan ya dalam ayat-ayat gitu kan, dalam hadis-hadis gitu kan. Yadullahi fawqa aydihim gitu kan. Fa innaka bi'ayunina, kata Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tangan Allah di Yadullahi fawqa aydihim ya, tangan Allah itu di atas tangan mereka. Kemudian fa innaka bi'ayunina ya, sesungguhnya kamu itu berada dalam istilahnya
pantauan kami ya. Itu makna pantauan itu sudah makna apa istilahnya turunan. Makna dasarnya ayunina itu di mata kami gitu loh. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, mata Allah gitu kan. Nah, kemudian ketika kaum Yahudi mengatakan wa idz qalatil yahudu yadullahi maghlulah gitu kan. Ketika orang Yahudi berkata yadullahi maghlulah, ini ada dalam surat Al-Maidah. Ya yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Artinya apa? Mereka mengatakan, kaum Yahudi, orang Yahudi ini ya berkata Allah itu pelit gitu loh. Istilah pelit gitu artinya apa ya? Maghlulah itu dia terbelenggu, tidak suka memberi. Terus dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ghullat aidihim gitu kan. Ya, tangan mereka itulah yang telah terbelenggu. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tangan Allah itu apa? Bal yadahu mabsutatani gitu kan. Tangan Allah itu maha terbentang. Yunfiqu kaifa yasha. Dia maha memberi ya. Maha memberi seluruh makhluknya kaifa yasha ya, bagaimana atau sesuai dengan yang ia kehendaki. Ini ada kemiripan gitu kan, tangan, mata dan lain-lain. Kaum muslimin, sikap kita terhadap ayat-ayat, kalau bertemu dengan ayat-ayat yang mirip-mirip gitu kan, ada penyamaan dan penyerupaan Allah, dan juga hadis-hadis Nabi yang mirip penyerupaan Allah dengan makhluk ya. Pada sebagian sifat mereka, maka kita beriman ya. Kita beriman terhadap ayat-ayat itu, terhadap hadis-hadis itu, tapi tanpa itu apa Pak? Tasbih. Yang pertama ada istilah dalam ilmu tauhid itu tasbih. Tasbih itu jangan disamakan, itu saja ya. Ya, kita punya tangan gitu kan, tapi jangan sampai digambarkan gitu loh Pak ya, digambarkan ya tangan Allah itu seperti tangan kita. Itu tasbih ya. Kemudian tamtsil juga mirip, tamtsil itu ya, penyamaan atau ta'til. Ta'til ini mengingkari gitu loh. Gitu loh. Tidak boleh menyamakan dan juga tidak boleh mengingkari gitu kan. Kenapa tidak boleh diingkari ya? Karena memang teksnya ada dalam Al-Qur'an gitu loh. Tangan Allah ada dalam Al-Quran, yadullah. Jadi tidak boleh diingkari dan juga tidak boleh ditasbih, disamakan seperti dengan kita. Itu saja, sederhana. Tapi ya kalau kita ingin istilahnya bergelut-gelut dalam hal ini ya, nanti kita akan bertemu dengan bahasan-bahasan takwil ya, dari zaman dulu sampai sekarang gitu kan. Di Timur Tengah ataupun di daerah kita gitu kan, kalau kita ingin lebih memperdalami ya, kita pasti akan istilahnya menemukan gitu kan perbedaan pendapat gitu. Tapi yang sederhananya kalau menurut kami ya tidak terlalu penting lah untuk istilahnya berbeda silakan kita berbeda pendapat gitu kan dalam hal-hal yang furu' itu cabang-cabang. Tapi ingat gitu kan, jangan sampai dengan perbedaan masalah-masalah cabang-cabang itu ya, ukhuwah Islamiyah kita rusak. Kita enggak mau berteguran lagi, kita enggak mau sholat sama satu masjid lagi. Itu bahaya ya. Padahal ini adalah permasalahan yang cabang-cabang sekali gitu kan, istilahnya ya tapi bagaimanapun ya jamaah sekalian, kita pasti akan menemukan gitu loh. Kita pasti akan menemukan perbedaan-perbedaan begini. Tapi kalau memang begitu keadaannya ya jangan juga dipaksa gitu ya. Silakan sajalah berjalan. Ada yang berpendapat iya begini gitu kan. Enggak boleh istilahnya dirobah-robah mananya gitu kan. Tangan Allah ya tangan Allah gitu kan. Allah itu punya tangan seperti tangan yang kita pahami. Memang ada gitu Pak. Memang ada pendapat para ulama ya. Kita bagaimana gitu kan ya, mau bersitegang terus dengan pendapat tersebut atau mau bersikap sederhana saja gitu. Ya begitulah. Tapi yang jelas penting gitu kan, yang penting itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya tidak ada yang sama seperti Allah itu gitu kan dari semua makhluk.
Itu apa istilahnya kesepakatan yang perlu dipegang oleh kaum muslimin dan muslimah seluruhnya gitu. Baik. Ada perkataan Al-Imam Syafi'i ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Amantu bi kalamillah ala muradillah wa bi kalami Rasulillah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Apa kata beliau? Aku telah beriman ya. Aku telah beriman dengan kalam Allah seperti yang dimaksudkan, yang dia maksud ya, seperti yang seperti maksud Allah, dan dengan kalam Rasulullah sesuai dengan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa istilahnya? Imam Syafi'i sepertinya membuat pernyataan pengunci gitu loh. Udah begitu ya, pengunci. Subhanallah. Agar kita ya tidak apa istilahnya bingung-bingung gitu kan, atau tidak terlalu apa istilahnya memikirkan hal-hal yang memang tidak sewajarnya untuk kita perdebatkan ya, sehingga merusak ya ukhuwah Islamiyah kita gitu. Baiklah jamaah sekalian, ya semoga dua slide itu bisa kita pahami dahulu gitu kan, bahwa kita beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah yang kalau kita menemukan ayat-ayat dan hadis tersebut ya menggambarkan seperti gitu kan, menyamakan ada kemiripan dengan sifat-sifat Allah, maka kita beriman kepada ayat-ayat itu dan hadis-hadis itu tanpa tasybih, tanpa tamthil, dan tanpa ta'til. Nah, tiga ini ya istilah yang sangat masyhur dalam ilmu akidah. Tasybih, tamthil, dan ta'til. Nah, itu saja. Baiklah, subhanallah. Selanjutnya ya. Al-Ahad. Nah, ini sifat ya, sifat Allah yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala esa. Nah, esanya Allah tersebut maksudnya apa? Yang jelas kalau dalam penjelasan ilmu tauhid, esanya Allah itu di tiga makna ini atau di tiga sisi. Esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada perbuatan. Ya, tidak sama. Ya, kalaupun dia ada kemiripan, Allah memberi, makhluk memberi. Ya, sifat memberinya makhluk itu sebenarnya bukanlah hakikat. Itu dia. Ya, bukanlah hakikat, itu hanya ya zohir saja gitu ya. Kalau sifat memberinya Allah itulah hakikat ya. Jadi esanya Allah itu dalam zat ya. Kalau dalam bahasa Arabnya fi dzatihi ya. Wa fi sifatihi, dalam sifatnya. Wa fi af'alihi atau fi'lihi, dalam perbuatannya. Makna esa dalam zat adalah bahwa ya zatnya tidak terdiri. Zatnya Allah itu tidak terdiri atau tidak terbentuk dari berbagai bagian atau komponen. Nah, gitu dia. Iya. Ini menjadi ciri khas yang istimewa ya dalam akidah Islamiyah ya. Zatnya Allah itu tidak terdiri tidak terdiri atau tidak terbentuk dari berbagai bagian atau berbagai komponen. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terbentuk dari apapun. Ya. Subhanahu huwallahul wahidul qahhar ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam surat Az-Zumar ya. Oh, enggak jelas saya, subhanallah. Mazah. Akada khalih. Subhanahu huwal wahidul qahhar ya. Subhanahu huwal wahidul qahhar. Maha suci dia Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Huwallahul wahidul qahhar. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-wahid, yang maha esa, al-qahhar, yang maha perkasa dan yang maha memaksa kehendaknya. Itulah al-qahhar.
Berikutnya makna esa dalam sifat. Nah, tadi sudah zat. Zat Allah itu tidak terbentuk atau tidak terdiri dari berbagai bagian atau komponen. Ya. Makna esa dalam sifat. Tidak ada sifat seorang pun dari makhluk yang menyerupai sifatnya. Itu dia. Sederhana sekali ya. Esanya Allah itu adalah tidak ada sifat seorang pun dari makhluk yang menyerupai sifatnya. Yang menyerupai itu maksudnya pada hakikatnya gitu Pak ya. Tapi kalau sifat-sifat yang secara zohir sudah pasti banyak sekali kemiripan ya. Ayah dan ibu kasih sayang kepada anak. Kasih sayang itu sifat Allah enggak Pak? Ya sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi itu bukanlah hakikat gitu kan? Ya. Yang hakikat kasih sayang itu itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan. Nah, gitu loh. Jangan disamakan kasih sayang ayah dan ibu kepada anak dengan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Sungguh tidak sama. Kasih sayang ibu dan ayah kepada anaknya ya selagi ayah dan ibu itu hidup. Gitu Pak ya. Atau selagi ayah dan ibu itu masih mampu untuk mengasihani gitu. Tapi kalau sudah hilang semuanya, maka hilang juga kasih sayang tersebut. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, apakah hilang dan punah? Sungguh tidak pernah hilang dan sungguh tidak pernah punah. Nah, jadi tidak ada sifat seorang pun dari makhluk yang menyerupai sifatnya. Yang ketiga, makna esa dalam perbuatan. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang menyerupai perbuatannya juga gitu loh. Nah, ini dia, sederhana sekali. Jadi ada 3 poin ini yang perlu kita ingat ya, bahwa esanya Allah itu adalah esa dalam zat, yang kedua esa dalam sifat, dan esa dalam perbuatannya. Sungguh ya, huwallahul wahidul qahhar ya, dialah Allah, atau qul huwallahu ahad Allahus samad. Alhamdulillah. Selanjutnya, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini makna surah ya. Dia Maha Esa dalam zat ya, sifat dan perbuatan, dan segala urusan kembali kepadanya, dan segala sesuatu berada dalam genggamannya. Itu makna Ahad ya. Dia Maha Esa dalam zat, sifat dan perbuatan, dan segala urusan kembali kepadanya, dan segala sesuatu berada dalam genggamannya. Kira-kira Pak, sifat Allah yang Esa ini sudah kita yakini enggak dalam hati kita, atau dalam kita menjalani kehidupan ini ya? Kalau belum, mari kita mencoba untuk menghadirkan gitu loh Pak. Itu gunanya belajar ilmu tauhid ya. Esanya Allah itu contoh gitu kan. Semua urusan ini kembali kepadanya gitu Pak. Nah, sudah merasa enggak kita Pak? Ya. Keputusan-keputusan yang kita ini contoh dalam kehidupan gitu Pak ya. Kita punya rencana, punya ini, punya program, punya planning gitu kan. Tapi ingat gitu kan, Allah itu Maha Esa ya. Semua urusan itu Dia yang menetapkan. Nah, gitu loh. Orang kalau sudah belajar tauhid, udah, wah program nggak tercapai gitu ya. Kita sudah banyak begini gitu, tapi nggak tercapai. Ingat gitu kan, yang ngatur itu bukan kamu pada hakikatnya gitu loh. Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Dia, kalau kita meyakini itu ya, makanya kita lapang dalam hidup ini Pak gitu Pak ya. Lapang dalam hidup ini. Oh iya, subhanallah. Ya, yang ujung-ujungnya nanti berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Engkau ya Allah. Makanya perbanyaklah baca subhanallah, 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 subhanallah. Sebenarnya kalimat subhanallah itu ya lahir dari pengakuan kita Pak. Gitu loh. Pengakuan terhadap ya kekaguman terhadap makhluk Allah gitu, ciptaan Allah, atau kekaguman kita terhadap ya kelemahan kita dalam mengatur ya planning kehidupan ini. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu berada dalam genggamannya. Sudahkah kita meyakini ini Bapak Ibu? Ya, kalau sudah syukur alhamdulillah. Tapi kalau belum, mari kita mencoba gitu loh. Ya. Segala sesuatu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, keputusan yang final itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita meyakini itu ya
Hidup ini akan tenang, gitu kan. Hidup ini akan bisa kita nikmati. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu kan, jarang kita temui gitu kan berputus asa gitu Pak ya, atau sampai bunuh diri dalam hidup ini gitu kan. Daftar PNS ya tahun ini terakhir ini gitu, terakhir gitu kan. Kalau enggak terima, aduh, aku enggak kawin tahun ini katanya. Macam-macam gitu Pak. Ya, ini perkataan-perkataan hamba yang belum apa istilahnya? Iya, belum kenal Allah Subhanahu wa taala atau belum belum memperdalami ilmu tauhid gitu kan. Ya seolah-olah kalau enggak diterima PNS itu hancur dunia ini gitu loh Pak. Gitu loh. Enggak ada lagi kehidupan kalau saya tidak diterima PNS. Wah. Atau kalau saya enggak diterima PNS ya tentu saya enggak bisa kawin gitu kan tahun ini. Emangnya kawin itu karena PNS gitu. La ilaha illallah gitu kan. Ya. Emangnya kawin itu dengan harta. Betul enggak? Jamaah sekalian, yakinkah kita ya, kawin itu hanya dengan harta saja? Sungguh tidak. Ini harus dikuatkan Pak gitu Pak. Harus dikuatkan gitu kan. Ya, banyak orang yang berharta banyak gitu ya, apa semua gitu kan. Tetapi kapan kawinnya Pak gitu kan? Saya kawin umur 30 gitu katanya kan. Ada yang kawinnya umur 35 atau berapa gitu. Tapi ternyata di umur 25 dia itu sudah matang sekali Pak. Gitu loh. Nah, ya ternyata bisa disimpulkan iya gitu loh. Menikah itu, dapat jodoh itu, berumah tangga itu bukan hanya dengan duit ya, bukan hanya dengan harta gitu. Iya, harta itu penting ya. Yang penting ya, gimana kalau nggak punya harta, bawa motor gitu, Pak, beli bensinnya kemana gitu. Iya, tapi ingat gitu, yang hakikat itu harus ingat ya. Ada orang yang nggak punya harta, ya nggak punya harta banyak gitu kan. Ya, duitnya ya paling berapalah di rekening gitu loh, tapi dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ya. Apa istilahnya? Ya, wibawa dalam kehidupannya, kemudian ya diberi pendamping hidup yang wah gitu ya. Yang mana pendamping hidupnya ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain gitu. Gitulah gambarannya. Ya, karena apa tadi? Kemurahan Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Mungkin dia tidak terlalu bergantung kepada harta yang ia miliki. Ya, sebelum mencari jodoh itu dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bergantung kepada harta yang ia miliki gitu loh. Nah, ini praktek tauhid ini perlu Pak gitu Pak ya. Subhanallah. Semua berada dalam genggamannya. Terus yang kedua, As-Samad. As-Samad dia maha kaya. Ya, dia maha kaya. Setiap makhluk berharap dan bergantung kepadanya dalam segala hajat mereka. Itu makna As-Samad, ya, As-Samad. Subhanallah. Dia maha kaya, ya. Setiap makhluk berharap dan bergantung kepadanya dalam segala hajat mereka. As-Samad. Lam yalid. Ya, lam yalid, dia tidak memiliki anak atau dia tidak beranak, ya. Walam yulad, dan dia juga tidak lahir dari sesuatu ya. Dia maha awal pada wujudnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyerupai tidak ada yang menyerupai dan menyamainya. Itu makna walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad ini ya, ini salah satu poin ya, kalau kita lihat dalam sejarah dari zaman dulu sampai sekarang menjadi titik pembeda juga dengan istilahnya agama-agama selain Islam ya. Agama-agama selain Islam mereka punya keyakinan ya, berbeda dengan keyakinan yang kita yakini, bahwa dalam Islam Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan ya. Selanjutnya ya, jika ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini poin ya banyak sekali dalam Al-Qur'an ya. Jika ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka rusaklah
sistem peredaran alam yang sangat rapi dan teratur ini. Ya, dalam surat Al-Anbiya ya, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Ya, kata Allah, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Gitu kan? Seandainya laukana fihima, seandainya fihima itu di langit dan di bumi, ya, alihatun illallah, ya, ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, la fasadata, maka langit dan bumi itu pasti rusak. Nah, gitu loh. Pasti tidak teratur karena diatur oleh banyak Tuhan. Nah, ini akidah al-Islam, ya. Orang-orang yang apa istilahnya hamba-hamba Allah yang diberi ilmu, ya, apa istilahnya kecerdasan, biasanya merenung ini, Pak. Banyak orang-orang yang masuk Islam merenungkan ayat-ayat tentang apa istilahnya, ya, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada ujungnya kita tetap kembali, ya, orang-orang yang cerdas, diberi apa istilahnya akal yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi tetap saja semuanya kembali kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang beriman, yang masuk Islam karena ayat-ayat Allah ini, ya karena diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak juga yang belum diberi hidayah, jadi mereka masih belum mau menerima tentang ayat-ayat atau informasi-informasi kebenaran yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam surat Al-Mu'minun juga, ya. Ini sudah saya muqaddimahi dahulu, tapi enggak apa-apa kita mengulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa ala ba'duhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Apa artinya? Allah itu tidak menjadikan min waladin, ya, seorang makhluk itu menjadi anaknya. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan juga tidak ada bersamanya Tuhan. Itulah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bersamanya Tuhan. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'd. Kalaulah ada bersama Allah itu Tuhan, ya, artinya apa? Ada Tuhan yang lain. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Pastilah setiap Tuhan itu akan berbangga-bangga terhadap ciptaannya, gitu, Pak, ya. Misalnya ada Tuhan di langit, ya, dan ada Tuhan di bumi. Tuhan di langit, ya, bangga dengan ciptaan. Lihat tuh ciptaan saya, gitu kan. Tuhan di bumi, Tuhan di langit. Jangan macam-macam itu. Bumi ini saya yang ngatur, gitu katanya kan. Nah, begitulah. Ya, saling Pak? Wala ala ba'duhum ala ba'd juga, ya. Mereka itu akan saling tinggi meninggi. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah terhadap sesuatu yang mereka gambarkan, terhadap sesuatu yang mereka sifati, ya, amma yasifun. Ini juga ada dalam surat Al-Isra. Qul law kana ma'ahu alihatun illallah Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Al-Isra 43. Baiklah. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyid Sabiq, ya, menjelaskan lagi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang surat Al-Ikhlas tadi, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya. Trinitas. Nah, ini sangat sangat identik sekali, ya. Sebenarnya
pembahasan Trinitas ini kalau dibawa kepada kajian ilmiah itu memang sudah sudah dikenal gitu kan. Ada kajian kristolog ya dalam di mana-mana pun gitu kan, di semua dunia itu. Artinya semuanya diperbolehkan untuk mengkaji gitu kan. Orang di luar Islam kira-kira boleh enggak mengkaji tentang Islam, tentang akidah Islam? Boleh Pak gitu kan. Tentang Trinitas pun juga dikaji dalam bahasan-bahasan kristolog. Gitu loh. Asas akidah Nasrani ya adalah Trinitas yang suci. Ini istilah Trinitas yang suci itu menurut akidah Nasrani ya, yaitu ya Trinitas itu terdiri dari 3 usul ya, dari 3 usul, yaitu Bapa, Anak dan Ruh Kudus ya. Bapa, Anak dan Ruh Kudus. Dan 3 ini yang satu sama lain terpisah ya. Tiga unsur ini satu sama lain itu terpisah ya. Tetapi pada ujungnya ya, dalam akidah Trinitas mereka menyatukan ya. Itulah Tuhan ya. Jadi bisa dipahami bagaimana jamaah sekalian, Esa tetapi terbentuk dari tiga komponen ini gitu loh. Nah, bergabung menjadi satu. Itu makna Esa dalam akidah Nasrani. Kalau di kita bagaimana? Esa ya tetap Esa gitu loh. Bukan terbentuk ya seperti apa tadi Esanya Allah dalam zat Allah itu tidak terbentuk atau tidak terdiri dari berbagai komponen atau bagian. Itu dalam akidah Islamiyah. Dalam akidah Trinitas ada Bapa, Anak dan Ruh Kudus. Nah, itu dia. Selanjutnya ya, Trinitas ya, ternyata dalam sejarah Trinitas ini bukan khusus bagi orang Nasrani saja. Nah, ini ya tentang istilahnya kajian-kajian, dan ini memang sudah lengkap. Ada data-datanya gitu kan. Ada juga tuh buku, saya pernah baca juga buku tentang Sirah Nabawiyah karangan Syekh Abul Hasan An-Nadawi ya, ulama India yang sangat terkenal sekali ya, diakui keilmuannya oleh ulama-ulama di Timur Tengah. Abul Hasan An-Nadawi, beliau menulis sebuah buku Sirah Nabawiyah. Di muqaddimah Sirah Nabawiyah beliau itu sangat sangat banyak sekali informasi-informasi yang di kitab lain tidak kita temukan. Tentang Yahudi itu bagaimana, kata beliau gitu kan. Jadi beliau menyampaikan agama-agama sebelum Islam. Yahudi itu bagaimana, kemudian Nasrani itu bagaimana, Buddha itu bagaimana, Hindu itu bagaimana ya. Dan beliau menulis sejarah itu bukan hanya dari sumber Arab saja. Ya, beliau ini bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Urdu. Jadi referensi ya, beliau nulis buku Sirah Nabawiyah itu dari dari berbagai bahasa. Sangat wajar sekali ya, beliau dengan menulis Sirah Nabawiyah itu mendapat Nobel King Faisal. Tahu nggak Bapak Ibu? Nah, jadi di buku beliau itu, buku asli ya, tulisan pakai bahasa Arab, di halaman awal-awal itu ada itunya, istilahnya sertifikat ya, kalau bahasa itunya Nobel King Faisal gitu Pak ya, ada. Saya punya bukunya gitu kan. Dan saya lihat buku itu sudah diterjemahkan ke Indonesia. Silakan lihat ya. Beliau bicara tentang Nasrani gitu kan. Beliau itu mengambil bukan hanya dari sumber Arab, dari sumber-sumber English juga, dan perkataan-perkataan pakar-pakar tentang Nasrani. Bagaimana Nasrani itu sebenarnya gitu. Dapat Nobel gitu kan. Kalau dapat Nobel kira-kira diakui nggak itu Pak keilmuannya? Dapat Nobel internasional loh, bukan Nobel dalam sebuah negara, tidak, internasional gitu. King Faisal itu sudah internasional sekali. Artinya apa? Ini merupakan sebuah keilmuan, istilahnya khazanah keilmuan ya. Nah, yang tidak enaknya gitu kan, kita bicara tentang khazanah keilmuan, kemudian ada yang mengait-ngaitkan gitu loh. Ini merusak kerukunan ini. Ya, gimana merusak kerukunan? Bukan, itu bukanlah merusak kerukunan. Ya tidak. Apa masalahnya? Misalnya gitu, ya.
Ini apa? Saya berusaha untuk memahamkan umat ini. Jangan mudah atau jangan terbiasa untuk istilahnya sedikit-sedikit gitu kan. Nah, ini merusak toleransi. Itu bukanlah sesuatu yang merusak toleransi. Tetapi ini hanya ini adalah khazanah keilmuan, ya, khazanah dalam kajian, dalam sebuah kajian, gitu loh. Kita misalnya sebagai orang Islam, ya, kalau ada umat selain Islam misalnya mengatakan gitu kan, orang Islam itu mereka punya Tuhan Esa, ya, dan Esa menurut orang Islam itu Esa dalam zat, Esa dalam sifat, Esa dalam perbuatan. Beda dengan kita, kata mereka. Kira-kira boleh nggak mereka ngomong gitu, Pak? Ya boleh saja lah, Pak, ya. Ya karena memang begitu keadaannya. Contoh lagi, kalau dalam Al-Quran dikatakan, ya, umat-umat selain Islam itu, ya, contoh, ya, seperti perkataan dalam surat Asy-Syu'ara, Nabi Ibrahim, watlu alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Contoh ini, ya, dalam surat Syu'ara, ya, dan bacalah tentang berita Nabi Ibrahim alaihissalam. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun, gitu kan. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah? Kaumnya menjawab. Ini kaumnya menjawab, Pak, gitu loh, Pak, ya. Qalu na'budu asnaman, ya. Kaum Nabi Ibrahim menjawab, qalu, ya, mereka berkata, na'budu asnaman, kami menyembah patung. Iya, berarti kalau misalnya kita dalam Islam, ya, mengatakan misalnya agama-agama selain Islam gitu kan, bukan satu agama saja di India atau di mana-mana gitu kan, mereka itu menyembah patung. Kira-kira boleh nggak kita mengatakan mereka itu menyembah patung? Boleh nggak, Pak? Ya boleh gitu, karena memang begitu keadaan mereka gitu kan. Dan mereka pun juga diperbolehkan berkata orang-orang Islam itu menyembah Tuhan yang tidak dilihat. Kira-kira boleh enggak? Sangat jelas sekali loh, Pak. Gitu loh. Tuhan orang Islam itu tidak bisa dilihat misalnya kan. Kata pemeluk agama selain Islam. Tuhan orang Islam itu tidak mereka menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat. Kira-kira boleh enggak mereka berkata itu, Bapak Ibu? Boleh, ya. Bisakah kita kaitkan, ya, perkataan mereka itu merusak toleransi? Bisa enggak kita katakan itu merusak toleransi perkataan mereka itu? Ya tidaklah, gitu, karena memang begitu keadaannya, gitu loh. Jadi kita istilahnya tolong dibedakan itu. Maksud saya itu, insya Allah saya akan sampaikan di kajian-kajian gitu kan, yang mana ini gunanya adalah untuk gitu kan memahamkan. Jangan kita terbiasa atau cepat sekali gitu terpancing-pancing, padahal itu adalah dibuat oleh sebagian orang saja. Padahal ini adalah sebuah informasi kebenaran atau istilahnya sebuah khazanah keilmuan. Baik. Satu slide lagi. Trinitas bukan khusus, ya, ternyata Trinitas itu bukan khusus bagi orang Nasrani saja. Terdapat dalam ensiklopedia Prancis pada abad ke-19 tentang lafaz Trinitas. Ya, jadi lafaz Trinitas itu sudah tercatat dalam ensiklopedia Prancis abad ke-19, yaitu gabungan dari 3 pribadi yang istimewa. Itulah Trinitas dalam yang ditemukan dalam ensiklopedia Prancis abad ke-19. Yaitu Trinitas itu ada. Lafaz Trinitas yaitu gabungan dari 3 orang, ya, 3 orang yang istimewa, ya, 3 unsur yang istimewa. Lalu menjadi Tuhan yang satu dalam akidah Nasrani. Itulah dalam akidah Nasrani, ya, Trinitas itu adalah gabungan dari
tiga pribadi yang istimewa, lalu menjadi Tuhan yang satu ya dalam akidah Nasrani. Dan ternyata istilah Trinitas itu bukan hanya dalam Nasrani saja. Gitu loh. Mungkin Pak Diki sebelumnya mungkin mengetahui Nasrani saja mungkin, atau juga sudah mengetahui bahwa agama-agama lain juga ada ya, ada keyakinan Trinitas tersebut ya. Dan agama-agama lain seperti ungkapan Trinitas Nasrani dan Trinitas Hindu. Itu Said Sabiq mengutip di sini ya, subhanallah. Dikit lagi, masya Allah, satu slide lagi ya, sebagai penguat Bapak Ibu. Qala almarhum Allamah Al-Ustadz Farid Wajdi ya, ini orang pakar ya tentang ensiklopedia. Farid Wajdi, orang Mesir Pak. Apa kata beliau? Syekh Farid Wajdi berkata, iya, ajaran Trinitas sudah ada pada agama orang Mesir kuno. Berarti di Mesir pun juga ada ajaran Trinitas. Ternyata bukan Nasrani saja. Di Hindu juga ada Trinitas. Kemudian di Mesir kuno pun juga ada. Yaitu yang berhubungan dengan Tuhan-Tuhan mereka sebagai bangsa Mesir. Jadi bangsa Mesir itu mereka punya Tuhan Tuhan juga gitu loh Pak. Nah gitu loh. Sebagai yang berhubungan dengan Tuhan-Tuhan mereka sebagai bangsa Mesir. Dan agama tersebut sekarang telah punah dan hilang. Ini menurut pendapat siapa? Wajdi, Farid Wajdi ya. Ini orang istilahnya pakar keilmuan di Mesir Pak. Ya subhanallah. Mungkin cukup itu dulu ya, semoga pertemuan sederhana kita ini bermanfaat terutama bagi saya yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan. Ada yang bertanya Pak atau cukup kayaknya nih? Ini berat kajian nih Ustaz katanya. Ya berat. Oke Pak, silakan kita sholat, nggak apa-apa bisa. Oh ya Pak, masya Allah, nggak apa-apa, sebentar Pak ya, semoga subhanallah. Nanya Pak, ayo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, masya Allah. Untuk testimoninya itu barangkali bisa belajar dari Sirah Nabawiyah ya. Iya Pak. Karena kan para nabi itu selalu mengesahkan Allah. Ya, tauhid, ajaran tauhid, masya Allah. Sehingga memudahkan belajar tauhid itu dari Sirah. Nabawiyah. Ya. Itu poin satu. Poin kedua, mengenai hidayah ini sesuatu yang mutlak atau bisa bergeser pemahamannya konsep Allah dan konsep manusia. Karena kalau konsep Allah kan hidayah itu sepertinya ya sudah saya yang menggerakkan, ya, mengatur. saya yang berkehendak. Iya, masya Allah. Tapi kalau dari sisi manusia kecenderungan seperti yang mu'alaf, dengan cobaan yang dia hadapi, kecenderungan dia balik lagi gitu. Nah ini bisa disinkronis nggak antara hidayah konsep Allah dan konsep manusia, masya Allah, bagus sekali Pak ya. Ya, dua pertanyaan yang bagus. Iya, ternyata untuk belajar tauhid itu kita bisa istilahnya terbantu Pak, sangat terbantu dengan mengkaji Sirah Nabawiyah. Kalau Sirah Nabawiyah itu adalah Sirah Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk istilah para nabi yang lain ya, qisas atau qasasul anbiya namanya. Kisah-kisah para nabi. Iya. Kalau kita mengkaji kisah-kisah para nabi itu akan sangat terbantu sekali, akan terbayangkan gitu loh Pak. Oh iya ya, oh iya, ternyata iya gitu ya. Ajaran semua para nabi itu semuanya adalah ajaran tauhid gitu loh.
Ternyata ajaran tauhid ini bukan ajaran Nabi Muhammad yang orang Arab saja gitu. Kalau memang kita dipancing untuk jangan terlalu cinta kepada orang Arab, ya. Bukan ajaran Nabi Muhammad saja ajaran tauhid ini. Ajaran Nabi Isa juga ajaran tauhid. Nabi Musa orang Israel, orang Bani Israel, Nabi Isa pun juga orang Bani Israel sana gitu kan. Ajarannya ajaran tauhid juga. Bukan hanya ajaran orang Arab. Ah, itu loh. Sangat terbantu sekali, betul Pak. Al-hidayah, iya, hidayah itu pada hakikatnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang kedua, yaitu hidayah itu perlu dijemput. Nah, gitu loh. Al-kasab gitu Pak ya, atau apa istilahnya hidayatul irsyad ya. Hidayah itu perlu dijemput gitu loh. Nah, bagaimana kalau praktek contoh bagi mu'alaf gitu kan. Masuk Islam kemudian balik lagi. Nah, ketika masuk Islam ya, setelah masuk Islam ya, makanya dia harus berjuang untuk menjaga ini Pak. Artinya menjemput hidayah lagi gitu kan. Setelah masuk Islam, sudah masuk gerbang Islam, dalam Islam tersebut dia harus gigih untuk menjemput hidayah agar dia semakin kuat gitu loh. Berarti dia berusaha. Iya, ada hidayah itu, ada yang dari Allah asli, ya memang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada hidayah al-irsyad. Irsyad itu berjalan di atas arahan Nabi gitu loh. Nah, di antaranya untuk mendapatkan hidayah itu hadirilah majelis-majelis ilmu. Itu majelis ilmu ini adalah sumber hidayah Pak. Orang terkadang duduk-duduknya santai aja gitu kan. Ada aja yang itu Pak ya, misalnya. Gitu loh. Yang selama ini kurang rajin sholat gitu kan. Terkadang mendengarkan penyampaian-penyampaian ada terbesit gitu dalam hati. Nah, itu hidayah menghadiri majelis-majelis ilmu ini. Jadi ya memang gitu Pak. Jadi usahanya apa? Jadi hidayah itu memang ada yang diusahakan. Yaitu menempuh jalan yang telah ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup itu Pak. Sudah Pak, ya. Syubhan. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah, pertanyaan yang sangat yang penting untuk kita kuatkan. Bagaimana cara menghadirkan kebesaran Allah dalam hati kita, atau membesarkan hati Allah dalam hati kita ya. Cara sederhananya ya seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu kenapa ya dalam hati mereka itu sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Karena diajarkan oleh Nabi dahulu. Jadi menuntut ilmu lagi ujung-ujungnya Pak ya, diajarkan oleh Nabi ya. Kalau mereka enggak dididik oleh Nabi, pastilah gitu Pak, enggak akan hadir kebesaran Allah dalam hati mereka. Ya, diajarkan oleh Nabi, wahai sahabatku, lewat hadis-hadis beliau, lewat lewat perbuatan beliau. Nah, itu kembali lagi menuntut ilmu, pelajarilah ilmu. Nah, yang kedua, ini yang penting. Setelah kita belajar, kita sebaiknya mempraktekkan dalam kehidupan. Contohkan dalam kehidupan kita tadi Pak. Contoh saya tadi Pak? Ya, orang yang dihadapkan kalau enggak PNS mati saya gitu kan. Kalau enggak PNS enggak bisa kawin saya, itu contoh real. Gitu loh. Bahwa kita kalau begitu rusak dong gitu kan. Seolah-olah rezeki itu sumbernya dari PNS gitu. Padahal rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki itu bukan hanya uang saja. Banyak sekali kajian-kajian yang intinya adalah ilmu yang kita dapatkan dari Al-Qur'an dan hadis itu, mari kita selain mencoba mempraktekkan gitu dalam kehidupan, hadirkan dalam kehidupan kita. Maka insya Allah kita akan semakin merasakan gitu Pak, semakin ya menikmati gitu kehadiran dan kebesaran Allah dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita tidak mau untuk mempraktekkan, atau tidak bisa juga dengan praktek dari kita, bisa juga dengan sebuah
tragedi, ya, sebuah apa istilahnya cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh masalah sabar gitu. Itu semuanya akan berkaitan dengan tauhid, ya. Mampukah kita menjalani itu semua? Jadi itu Bapak mengkaji ilmu, caranya adalah belajar ilmu. Yang kedua, praktekkanlah ilmu itu dalam kehidupan kita. Insyaallah akan semakin terasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Wendy. Pak. Iya, Mas. Oh, enggak jadi Pak Wendy. Oke, enggak. Ya, barakallah.